Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar tentang fikih. Nah, di materi fikih ini kita akan belajar tentang rukun Islam, syahadatain, toharo, dan seputar wudhu. Oke, kita mulai. Kita akan memasuki materi tentang rukun Islam. Nah, sebagai orang Islam, kita harus menjalankan rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yaitu 1. Membaca syahadat, 2. Sholat, 3. Zakat, 4. Puasa, dan kelima, pergi haji ke Makkah bila mampu. Itu rukun Islam yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim. Kita akan belajar tentang syahadatain. Syahadatain artinya 2 kalimat syahadat. Nah, syahadat sendiri itu adalah artinya persaksian. Sebagai orang Islam, kita harus membaca 2 kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalimat syahadat itu dibagi menjadi 2, yaitu syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Syahadat tauhid berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah syahadat rasul. Syahadat rasul berbunyi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah. Kita akan belajar tentang toharo. Toharo artinya bersuci. Nah, jadi apabila kita terkena najis ataupun berhadas, maka kita diwajibkan dengan bersuci. Bersuci dapat dilakukan dengan banyak cara. Di antaranya adalah dengan wudhu, mandi, istinja, dan tayamum. Wudhu adalah bersuci yang bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil, seperti selesai pipis, selesai ngengek, selesai kentut, maka kita berhadas kecil. Nah, maka kita harus berwudhu. Berwudhu dilakukan setiap kita mau sholat. Nah, yang kedua adalah mandi. Mandi kita lakukan ketika kita telah berhadas besar, seperti jika perempuan kalau sudah haid, jika sudah suci, maka harus melakukan mandi, jika dan lain sebagainya. Nah, yang keempat istinja. Istinja adalah cebok. Nah, jika kita sudah ngengek, maka kita cebok, ya. Bisa dengan air, kalau tidak ada air maka bisa diganti dengan batu. Dan yang terakhir adalah tayamum. Tayamum adalah bersuci menggunakan debu. Tayamum bisa dilakukan kalau tidak ada air di sekeliling kita, maka kita bisa mengganti wudhu dan mandi dengan tayamum. Jika di sekeliling kita itu masih ada air, maka kita tidak boleh bertayamum. Bertayamum ini dilakukan dengan menggunakan debu. Oke, bisa dipahami ya anak-anakku? Selanjutnya kita akan belajar tentang wudhu. Wudhu adalah cara untuk mensucikan diri kita dari hadas kecil dengan menggunakan air. Nah, wudhu harus kita lakukan sebelum kita menjalankan sholat. Nah, ketika kita wudhu, kita harus menggunakan air. 7 macam air yang bisa digunakan untuk wudhu, yaitu ada air laut, air hujan, air sumur, air sungai, air embun, air salju, dan juga mata air. Nah, ketika berwudu, maka kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu di antara lain adalah yang pertama, kentut. Yang kedua, buang air kecil. Yang ketiga, buang air besar. Yang keempat, memegang
lawan jenis tanpa adanya halangan. Dan yang kelima adalah tidur. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Nah, sekian materi ringkasan fikih untuk hari ini. Ustazah doakan semoga kalian paham dan ilmu yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.